Hello everyone, kembali lagi di channel Kuli Coding. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa tolong subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video tutorialnya. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial Bootstrap 5. Nah, kali ini kita bakal membuat komponen navbar yang class-nya itu sudah dibuatkan oleh Bootstrap. Langsung saja kita buka text editor kita. Nah, di sini kita langsung mulai codingnya saja. Di sini saya bakal menggunakan header. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan div. Nah, tapi saya akan prefer menggunakan header. Itu tergantung selera saja sih teman-teman. Nggak ada permasalahannya kok. Nah, jadi header class. Nah, bar itu sudah ditentukan kelasnya oleh Bootstrap. Jadi kita tinggal pakai nama kelasnya adalah navbar. Nah, navbar, lalu ada kelas lagi navbar expand lg. lg ini singkatan dari large atau besar. Jadi navbar ini akan terlihat menu-menunya ketika ukuran layarnya itu lebar. Lalu selanjutnya ada class navbar light dan class lagi bg light ini membuat navbar kita berwarna putih. Lalu di sini kita tutup dan kita buat lagi elemen di class container. Untuk container sendiri mungkin akan saya buatkan video tersendiri. Jadi teman-teman nggak usah hiraukan kelas kontainernya terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi ref dan class. Nah, di sini kita membuat judul dari website kita. Nah, Bootstrap juga sudah menyediakan kelasnya yaitu navbar brand. Lalu kita tutup, kita kasih nama headernya itu websiteku. Kita save lalu kita refresh. Nah, sudah terlihat itu headernya warna putih. Sebenarnya ada dua kelas yang dimana untuk mengatur warna tulisan ini. Karena navbar kita berwarna putih, maka kita menggunakan navbar light agar tulisan kita berwarna hitam. Tapi jika kita ingin tulisan kita berwarna putih, kita tinggal ganti navbar light ini menjadi navbar dark. Kita save dan kita refresh. Nah, bisa dilihat bahwa tulisan kita berubah menjadi warna putih. Lalu di sini juga saya bakal mengganti menjadi warna hitam, yaitu classnya bg dark. Kita save lalu kita reload. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa kita sangat dimudahkan dengan adanya framework Bootstrap. Jadi kita tinggal panggil saja kelas-kelas yang kita butuhkan untuk membuat tampilan website yang kita inginkan. Lalu selanjutnya saya bakal membuat menu navigasinya. Kita langsung saja buat div class collapse. Lalu Yul ini untuk list. Yul class itu listnya memiliki kelas navbar. Nah, lalu linknya juga memiliki kelas nav item. Dan untuk linknya juga memiliki kelas sendiri. Kasih nama dulu beranda. Lalu di sini grafnya kita kasih pagar dan kelasnya itu adalah navlink. Kita save dan kita reload. Nah, kenapa menunya yang kita buat tadi tidak terlihat? Karena kita memasukkan class collapse. Class collapse ini memiliki atribut dan value yaitu display none.
ketika suatu elemen memiliki atribut display none, maka elemen itu tidak akan tampil di browser. Nah, cara menampilkannya gimana? Ya tinggal kita hapus, kita save dan kita reload. Nah, tampil. Lalu permasalahannya ada di tampilan mobile nanti. Nah, jika menunya itu banyak, maka yang menu navigasinya ini akan sampai sini-sini, sampai pinggir-pinggir, hampir ke judul website kita jika menu navigasinya banyak. Coba kita buat banyak. Beranda, lalu tentang kami, lalu navigasi, itu kontak. Coba kita save lalu kita refresh. Nah, malah bukan ke samping, malah navigasinya itu menjadi atas bawah dan membuat header dari website kita itu menjadi lebar. Nah, ini tentunya tidak elegan atau tidak enak dipandang mata ketika pengunjung website kita mengunjungi dengan tampilan mobile. Nah, Bootstrap menggunakan class collapse atau membuat class collapse untuk mengatur itu. Coba kita kasih class collapse-nya. Salah pencet. Kita kasih class collapse di sini untuk menyembunyikannya. Nah, otomatis tidak tampil menu navigasinya. Begitu pula di tampilan desktop. Nah, untuk menampilkan menu navigasinya, tinggal kita tambahkan lagi satu class, yaitu namanya navbar strip collapse. Nah, kita save lalu kita refresh. Nah, tampil nih menu navigasinya di tampilan desktop. Tapi apakah menu navigasinya itu tampil di tampilan mobile? Kita lihat. Nah, ternyata tidak. Itulah fungsi dari class navbar collapse. Class navbar collapse akan menampilkan menu navigasi ketika ukuran layar kita lebih dari 990 px. Jadi ketika di bawah 990 px, maka menu navigasinya akan dihilangkan atau di hidden. Tapi tenang, untuk tampilan mobilnya tidak usah dipikirkan dulu. Sekarang kita kembali ke tampilan desktop. Kita lihat. Nah, kali ini saya ingin membuat menu navigasinya ini berada di kanan, biar mata kita lebih enak melihatnya. Nah, caranya gimana? Caranya di UL ini kita tambahkan kelas ML Auto. Kita save dan kita refresh. Kenapa menu navigasinya masih berada di kiri? Nah, sedangkan ketika kita menggunakan class ML Auto pada Bootstrap versi 4, otomatis menu navigasinya langsung berada di kanan. Kenapa itu bisa terjadi di Bootstrap 5? Nah, karena di Bootstrap 5 nama class ML Auto ini sudah diubah menjadi MS Auto. Coba kita save, kita ubah lalu kita save dan kita refresh. Nah, otomatis sama dan bisa menu navigasinya berada di kanan. Sekedar info, jadi di Bootstrap 5 ML dan MR itu namanya diganti menjadi MS dan ME. MS itu untuk ML dan ME itu untuk MR. Jadi MS itu panjangnya margin start dan ME margin end. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang
pertama kali mencoba Bootstrap 5 untuk merubah posisi navigasi menunya, merasa bingung kenapa kelas ML Auto-nya tidak mau bekerja, ya karena nama kelas tersebut sudah diubah menjadi MS Auto. Lalu kita lanjut, kita save dan kita reload. Sudah. Nah, sekarang kita bakal menyelesaikan permasalahan pada tampilan mobilenya. Nah, Bootstrap juga sudah menyediakan fitur drop down button pada header. Jadi kita tinggal pakai saja. Caranya pertama kita buat button yang memiliki tipe button. Lalu kelasnya itu adalah navbar toggler. Nah, dan untuk ikonnya sendiri juga sudah ada navbar icon toggler. Kita save, kita reload. Kenapa tidak mau? Oh, ternyata nama kelasnya salah, harusnya navbar toggler icon. Kita save lah, kita reload. Nah, sudah ada. Tapi kenapa button ini ketika kita klik tidak memunculkan menu navigasinya? Kenapa? Karena kita belum membuat fungsi dari button itu. Jadi kita buat fungsinya. Jadi kita tinggal memasukkan atribut yang sudah dibuatkan Bootstrap. Jadi nama atributnya data toggle collapse. Collapse ini merujuk kepada class collapse. Nah, jadi dia akan mencari elemen mana nih yang memiliki class collapse pada parent yang sama. Nah, jadi button ini akan mencari elemen yang memiliki class collapse. Lalu ada satu lagi fungsinya data bs target. Data targetnya kita kasih buka. Kita save, lalu kita kembali ke ini dan kita reload. Kita klik. Kenapa juga tidak mau? Coba kita lihat kodenya. Di sini butonnya belum tahu nih di mana data target yang kita maksud itu berada, sedangkan di elemen collapse, di elemen yang memiliki kelas collapse itu tidak ada ID yang bervalue atau memiliki nilai dibuka. Nah, jadi kita akan menambahkan ID buka sesuai value targetnya. Jadi ini di CSS dan di HTML dibaca ID. Nah, jadi untuk penamaannya di suatu elemen HTML menggunakan seperti ini. ID buka. Lalu kita save dan kita kembali ke webnya. Lalu kita refresh dan kita coba. Berhasil. Dan untuk tampilan desktopnya coba kita lihat, tidak ada masalah. Tablet juga tidak ada masalah, mobile juga tidak ada masalah. Nah, itulah tadi tutorial mengenai membuat navbar dari komponen yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya, bisa silakan komen di bawah dan jangan lupa klik subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar jika ada video terbaru dari channel ini kalian tidak akan tertinggalan update. Mungkin sampai sini dulu videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.